Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para sahabat-sahabat ya, saudara-saudaraku ya, dan kami tim Bangre Lampung ya mengucapkan semoga kalian ya tetap diberi kesehatan ya, dimudahkan rezekinya ya, dan dipermudah segala urusannya ya. Untuk para sahabat-sahabat ya, di cuaca yang terik ya, panas kita ini di wilayah termasuk di wilayahnya kami tim Bangre Lampung ini cuacanya panas panas full ya. Saya berikan nasihat jangan ya banyak-banyak minum air putih, banyak-banyak minum kita ya, jaga-jaga ion kita, jaga-jaga ya. Kalau ada minum-minum air dugan ya, air dugan dicampur dengan madunya Bangre Lampung tuh, mantap itu ya, kasih es. Tapi jangan banyak-banyak minum es di cuaca terik panas seperti ini ya. Ini saya nih nyari Kislamet sebenarnya. Kislamet ini keliling udah capek ini, nyari Kislamet ini nggak ada, Kislamet entah kemana ini. Saya coba tunggu di tempat-tempat dia biasanya ada, ini kan tempat biasanya dia ini ada di sini ini, tapi nggak ada. Ini udah capek nunggu nanti apa dia ini di Gunung Batu sana deh. Ini para sahabat-sahabat ya, ini ada cerita lucu ini karena kemarin Matomblo ini nggak hadir ya di Bang Rey ya, di Bang Rey. Tapi saya lihat videonya Bang Rey lucu sekali ya. Si Tyson sama si Ompong bawa mobil, katanya mobil terbuat dari emas. Wah, lucu kawan-kawan, lucu sekali sebenarnya. Matomblo juga diceritakan sama Bang Rey itu kaget. Memang Udin Botak itu sekaya itu tah. Sampai aja mobilnya dari emas katanya. Bang Rey bilang sama saya, katanya dari emas. Tapi mobilnya itu mobil butut kata Bang Rey. Koleksi mobil butut katanya. Tapi dari emas katanya. Ya udah banyak sekali duit Udin Botak kalau mobilnya aja sampai dari emas. Saya belum lihat aslinya, tapi dari video yang saya tonton di Bang Rey semalam, ya memang kuning warna emas, ya, memang mobil itu kuning warna emas. Sebenarnya saya mau cari-cari mobil itu di mana, cuma nggak tahu, saya mau intip tempatnya Tison. Ini saya ini sebenarnya mau ngobrol sama Kislamet. Mobil itu, bahasa Kislamet ada, mobil itu memang mobil dari emas, apa bukan? Saya rasa memang bukan dari emas. Saya dasar memang Udin Botak itu udah botak, kayaknya PA juga dia. Ya, itu kerjaannya si Ompong, Tison sama Jabrik itu kerjaannya. Saya udah yakin untuk melorotin duitnya si Udin Botak itu. Tapi katanya, kata Udin Botak, memang emas katanya. Terbuat dari emas. Emas murni. 24 karat. 24 karat emas murni. Ya. Saya nongkrong di sini. Mudah-mudahan Kislamet ini ada. Biasanya kalau panas-panas gini biasa-biasa ini ke kali deh nih. Nyebur di kali biasanya dia. Ini mah Tomblo juga kalau bawa inian mau rasanya mandi di kali ini. Kalinya bening sekali, ikan masih banyak sekali ikan kali kelihatannya ya, karena kita memang di pedalaman ya. Di pedalaman airnya masih bersih, nggak seperti air-air di kota, di aliran kota ya. Ini airnya masih bening sekali kawan, masih banyak-banyak ikan. Nah. Ikannya masih banyak di sini. Nah, ini ada surat juga ini. Siapa ini tipin surat ini? Hah? Oh, ini surat ancaman sama Kislamet. Emang Kislamet bisa baca tadi kirim-kirimin surat seperti ini. Ini kan ada-ada aja ini. Kislamet, Ki, ikutlah kami. Kalau hidup Aki mau tenang.
Kami akan menjamin kehidupan Aki. Kami akan buatkan rumah yang bagus, yang mewah untuk Aki. Tertanda Ompong Tisen Jabrik Supeng. Ki Slamet itu saya rasa nggak bisa baca apa-apa. Dilipati mereka. Jadi itulah sahabat-sahabat ya. Para sahabat-sahabat, bagaimana Jabrik, ya, Tisen, Ompong dan Tisen ini tetap mau bisa mengendalikannya Ki Slamet ya. Ya, tetap mau supaya Ki Slamet ini mendampingi mereka, ikut mereka ya. Makanya Matomblo ini cari Ki Slamet ini, karena Ki Slamet ini dirayu terus ini. Dirayu ya. Kemarin kami harus sama Renggo. Ki Slamet dibawain motor di hutan. Ini kan sudah merayunya sudah kelewatan, kebangetan. Diajar-ajarkan motor di hutan. Mau jadi seperti apa mereka ini ya? Memang manusia-manusia yang tidak tahu diri. Ya? Kameramennya Matomblo di kecapean makan di pinggir kali ya. Ya sudahlah. Sementara kita istirahat dulu sebentar di sini. Kita sambil menikmati suasana yang sangat indah ya, tempatnya Ki Slamet. Wajar aja Ki Slamet betah, saudara-saudara ya. Betah Ki Slamet ini. Alhamdulillah, akhirnya sangat tinggi sekali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apalagi kamu Jabrik? Nah, ngapain kamu kesini Jabrik? Ki Slamet ada di mana? Astagfirullah. Aku juga nyari Ki Slamet. Aku juga nyariin Ki Slamet Jabrik. Setelah kamu ya. Mau boleh tahu kamu pada Ki Slamet. Tidak usah perlu lagi ikut campur tentang masalah kau dan kami dan Bang Re. Paham? Karena Ki Slamet itu tidak tahu apa-apa, Tomblo. Sudah. Sebenarnya yang sebenar-benar kalian yang jangan ganggu Ki Slamet lagi. Dia sudah tenang bersama kami. Dia sudah ikut bersama kami. Ya. Janganlah kalian ganggu-ganggu lagi, Jabrik. Bilangkan sama Ompong, sama Citizen. Karena ya, Ki Slamet itu sudah tenang bersama kami. Dan karena juga Ki Slamet itu adalah pamannya Tisen, Tomblo. Ya benar, saya ngerti. Ki Slamet itu mungkin kalau Citizen itu sadar dan mengikuti dia akan lebih sayang sama Ki Slamet. Ya, Ki Slamet akan lebih sayang sama dia. Ya, harusnya kalian itu menghormati orang tua seperti Ki Slamet. Ya, kami menghormatinya, Tomblo. Iya, kalian cuma tidak senang bila Ki Slamet itu ikut kalian, paham? Ya benar. Aku ikut kalian menjadi benteng untuk kalian. Kami susah berbisnis tanah ini. Sudahlah, ngerokok aja dulu. Santai aja di sini. Aku juga nungguin Ki Slamet. Mudah-mudahan Ki Slamet ke sini. Kalau kamu mau nemuin Ki Slamet, silakan ya. Saya ini hanya mau cerita, Jabrik, mau dengar cerita Ki Slamet. Karena kemarin saya itu waktu kalian datang ke tempatnya Bang Re, bawa mobil berwarna emas katanya itu. Saya mau nanyakan itu, Jabrik. Ya memang itu mobil dari Mas. Mas apa? Mas Sentoso. Inilah kalau kita tahu apa, Tomblo. Oh, Tomblo. Jabrik. Dia itu, Tomblo, pos tanah sekaligus kolektor, Tomblo. Benda-benda antik. Sebenarnya Jabrik ya, kalau mau bohong-bohong itu jangan bohong-bohong kebangetan ya. Bohong gimana? Emang itu mobil emas. Karena aku begini Jabrik ya. Setahu saya itu ya, saya ini belum pernah ngelihat ya mobilnya emas kalau nggak memang orang kayaknya sekaya itu. Dia kata Bang Re mobil itu mobil butut katanya. Mobil butut, Matomblo itu mobil untuk orang angkutan ke pasar katanya. Katanya dibilangin emas. Sebenarnya aku ini mau nemuin Tisen ya. Mau ketemu Tisen.
Itu masih aku mau. Karena Re itu orang awam, Tomlo, tidak tahu apa-apa, Tomlo. Hah? Cuma Iyalah. kami yang tahu mobil Iya, itu mobil emas. Ya kami orang awam ini nggak tahu ya. Yang saya tahu kami itu kalau mungkin emas itu kuning ya. Ya, Iya, iya memang ya. Iya. Gol. benar. Gol kuning. Ya. Katanya mau dibikin kalung sama ini. Untuk kalungnya sih. Cara dengan kau ini Tomlo sampai bodoh. Aku ini bukan menghina, bukan mengejek ya. Kalau emas, kalau itu mobil emas, nanti juga kalian akan gantung di lehernya si Udin di botak. Iya, jangan nggak bodoh-bodoh, bodohin benar Tomlo, itu tuh mobil bodoh. tua, mobil tua ya. Tapi bodi-bodi itu kami lapisi dengan emas. Paham kau? Saya ini sebenarnya Jabrik, orang bodoh, ya, orang bodoh. Bergaul lagi dengan Kislamet, ngobrol. Tapi kami ini nggak bodoh-bodoh banget, Jabrik. Nggak bodoh-bodoh benar. Tahu yang namanya emas, ini kayu nih, kayu nih Jabrik nih, ya, ini kayu Iya. ya. Iya, ini kayu. Kayu tahu kayu nih kamu. Tahu. Nah, kamu tuh kalau tahu kayu, tahu mana emas, mana kayu. Bedanya mana? Coba. Emas. Emas ini banyak Jabrik, ya. Kamu bisa jadi emas, emas Jabrik. Saya juga bisa jadi emas, emas Tomlo. Aduh. Tapi kalau mobil itu jangan dinamain emas, aneh kamu kalau dinamain emas. Oh, Tomlo, itu memang mobil tapi bodinya itu dilapisi oleh emas, Tomlo. Paham tidak? Harusnya Mas Udin. Nah, marilah. Iya bener, Mas Udin botak. Kamu itu ya wajar lah kalau Bang Bre sampai aku kata Bang Bre sampai sakit perut katanya aku pulangnya. Matomblo, sakit perut aku katanya. Kenapa? Bang Bre? Iya, aku ngelihat kelakuan mereka itu katanya. Mereka itu kayak orang memang dungu katanya. Bodoh katanya. Ngotot katanya. Mobil itu sekarang di mana mobil itu? Kalau masnya. Bukan apa-apa aja, Bre. Ya, mobil itu dijaga ketat sama kalian. Takut dikerok, dapat 2 gram. Bapak belur. Sebenarnya Jabrek, aku ini ya. Sebenarnya aku ini Jabrek ya. Pengen nemuin keselamatan, minta izin aku nih. Mau minta 3 gram itu. Ngerok di pinggir itu aja Jabrek. Iya. Woi, Tomlo ya. Untuk bikin apa? Ini cincinku ini Jabrek. Jadi dari emas, cuma sedikit. Dari pojok hanya itu aja kalau mas. Karena aku lihat mobil itu kemarin gede, cuman mobil itu kok mobil buruk, mobil tua ya. Inilah kau tidak tahu apa-apa, Tomlo. Hah? Memang pos itu, Tomlo, mobilnya mobil antik. Bukan ya. Umurnya sudah tua. Saya ini Jabrek bingung ya. Bingung apa lagi, Tomlo? Bingungnya. Hah? Si botak ini berduit. Emang mana duit? Ilmunya tinggi. Tapi kayaknya bodoh dia. Orang bodoh mau apa itu? Saya bingungnya, ya, Dapat duit dari dia. apa kalian yang bodoh? Apa Odin botak yang bodoh? Kami ini bingung. Yang paling bodoh ini kalian, apa? Tapi kayaknya memang Odin botak yang bodoh. Karena duitnya dari duit dia kan. Itu kapan? Nah, ya hebat kamu ini. Ya, memang hebat. Bro. Nah, itu Jabrek. Cuman hebat, jangan nipu-nipu orang. Maksudnya apa Tomlo bilang seperti itu, ha? Iya Itu kan? apa, ha? Kalau dibilang emas, bilang emas. Kalau bukan, saya yakin itu bukan emas, Jabrek. Tahu apa Hah? kamu? Tomlo. Sudah. Saya juga mau bilang sama si Ompong, sama kalian yang sudah mengambil kitab itu untuk mempelajarinya, pulangkanlah secara baik-baik. Ya, kau serahkan kepada Selamat boleh, langsung ke Re boleh, ya. Tomlo ya. Sebelum kami mempelajari bait demi bait, lembar dari lembar isi di dalam kitab itu, Tomlo, kami tidak akan memulangkannya, Tomlo. Hah? Bagus. Karena ilmu yang kalian dapat itu Sudah merusak jiwa kami. Hah? Sabar. Aku ini Karena ilmu itu sudah merusak dipesan jiwa kami, Tomlo. sama Bang Rea untuk menjaga kesabaran kalau menghadapi kalian ini. Ya, untuk meredakan emosi kalian, jin-jin di tubuh kalian ini supaya Kalian itu diangkat bukan sabar, keluar. tapi kalian itu takut kan terhadap dengan kami. Hah? Kalau masalah takut, Kalau ya. kami yang berani, ayo. Sekarang lepaskan. begini, Keluar pada Jabrek. musim. Jabrek, semua orang takut di dalam dunia ini, Jabrek. Ya,
Tapi kamu tidak Tapi takut. yang namanya takut itu sepenakut-penakut orang begitu mati masuk ke dalam kubur nggak bisa lagi kata mau takut tak mau apa, nah itu ingat kamu. Hah? Ya. Bukan urusan Tomblo. Yang penting inti aku masih hidup di sini. Hah? Kalau hidup bukan berarti kita tidak akan mati, Jabrik. Ya, dengar itu, Jabrik. Dan Allah Akbar. Jabrik, sudah Jabrik, sudah hentikan. Aku nggak mau bertengkar. Aku nunggu Ki Slamet di sini ya. aku mencari selamat di sini. Ya sudah, kita tunggu bersama-sama di sini. Kepentingan kamu nunggu Ki Slamet untuk apa? Aku ada urusan penting. Hah? Hah? Kalau kamu ada urusan penting, menyampaikan pesan dari bos Ompong, pesan dari bos Tesen. ya mau ngasih motor butut. Ngasih motor butut sama Ki Slamet, mau bunuh Ki Slamet lagi. Hah? Kau ini tidak akan mungkin, Tomblo. Tidak akan mungkin, tidak akan mungkin. Jangan ganggu lagi Ki Slamet. Ikutlah sama kami. Kami tidak mau Ki Slamet. Kami hanya ingin berbicara pada Ki Slamet bahwa Ki Slamet tidak perlu lagi harus ikut campur urusan kami. Udah tahu ya. Sekarang ikut-ikut si Udin Botak PA itu banyak duit. Sok hebat beli mobil dari emas. Hah? Udah hebat beli Memang mobil hebat. emas. Oh, hebat. Tapi hebat bodoh. Yang bodoh itu dia, bukan kami. Udah dah, mending kamu pergi dari sini, kalau nggak saya hantam kamu di sini. Saya nunggu Slamet, saya ini tenang ini. Saya juga cari Ki Slamet di sini, Tomblo. Kamu mau hantam saya? Nanti dulu, Tomblo, kamu mau hantam saya. Mau hantam. Di sini cuma aku dan kamu di sini, Sabar. Siapa yang aman di sini? Sabar. Ngadepin jin ini, jin tomang ini ya. Kamu jangan memaksa saya untuk melumpuhkan kamu di sini. Allah ilaha illallah. Kalau kau memaksa aku untuk menghabisin kamu di sini, kamu kau habisin kamu. Allah Jabrik, kamu nggak seberapa, Jabrik. Dengar itu, Jabrik ya. Apa? Bilangin sama Ompong, sama Supeng, sama Tisen. Gak usah kamu pura-pura kamu datang ke sini hanya mengandalkan ilmu sekitab 2 kitab itu, Jabrik. Memang secara ini baru sekitab pelajari. Tapi nanti lihat ya, semua seluruh isi dalam kita aku pelajari semua, Tombok. Kamu keliling-keliling di kebun, ya mereka enak-enakan, Jabrik. Itu harus kamu pikir. Tisen, Ompong, enak-enakan sama si Botak, sama si ini kamu suruh keliling, suruh ngerayu Slamet, ya supaya ada nanti Ki Slamet mau diajak ke hotel, ya jangan diganggu lagi, ya. Kalau kamu mau ikutlah sama si Botak cingkring itu, nah Botak kepala botak itu, kalau memang mau berduit, ikutinlah otaknya. Aku ingin Ki Slamet lagi. Gak akan mungkin Ki Slamet mau ikut kamu lagi. Ki Slamet udah tahu semua kelakuan kamu orang itu. Ya karena hasutan kalian, paham? Kalian sudah menghasut. Untuk apa kami ngasuh-ngasuh Ki Slamet? Gak ada gunanya kami ngasuh Ki Slamet. Ki Slamet mendapat hidayah sendiri. Sekarang ini telah berpihak kepada kalian. Gak ada yang berpihak. Ki Slamet itu otaknya jalan gak kayak kalian. Otak Ki Slamet itu nggak seperti otak kalian. Selama ini dia mengaku salah berjalannya. Itu harus tahu. Tomblo, mulut kalian itu yang berkata enggak. Udah, ikutlah kamu Udin Botas, yang ada urusan. Tapi jangan ganggu Ki Slamet. Kitab itu kembalikan, ya. Kalau kamu kurang duit, kerok mobil emas kamu itu. Mana mobil emas itu dikerok? Tomblo. Tidak usah mengeruk mobil di. Saya ini terus terang aja, Brik, ya. Saya ini seneng-seneng di sini nih. Duduk mau nemu Slamet, kamu datang tiba-tiba cacat nyari Ki Slamet lagi kamu di sini. Tomblo. Aku datang sini bilang sudah kau tuh. Udahlah. Saya mau tenang, mau pergi nggak kamu dari sini? Nanti kamu kelempar sekali itu, Tomblo, tahu kau? Astagfirullahaladzim, manusia ini kamu ini terbuat hati, kamu terbuat dari apa? Dari batu,
Oh, keras, sudah keras hati Iya. kamu. Saya ini mau belajar bersabar, Jabrik, hadapin seperti orang seperti kalian ini ya. Jangan menguji kesabaran. Kau itu bukan sabar kamu, tapi kau itu takut, ya kan? Tidak, Hah? nggak ada. Kami tim Bang Ya, Rin memang nggak ada tidak ada takut. takut Mati deh kau. ya. Hmm? Enggak, aku nggak akan. Aku ini mencoba untuk tidak mau menyakiti orang, Jabrik ya. Itu kamu ingat. Pergilah kamu baik-baik dari Tidak mau sini. menyakiti. Saya mau menunggu selamat. Kalau kamu mau selama mau cari mati, kamu tunggu selamat di sini. Hah? Belum tentu, Tomblo, kamu tidak bisa menyakitiku, Tomblo. Hah? Sudahlah, Jabrik. Sudahlah. Sudahlah ya. Jangan mengukur nyali seseorang, Jabrik ya. Ya, emang kau ukur nyali kau tuh. Nyali itu sebelum seberapa, Tomblo? Begini, di hadapan aku. Jadi memang sudah ada ilmu apa kau yang kamu andalkan, Jabrik? Banyak, Tomblo. Hampir separuh dari kita telah kupelajari. Hah? Oh. Hah? Kau mau pergi apa? Sudah, Jabrik. Nanti kamu kukirim ke neraka, Jabrik ya. Apalah mau langsung kukirim ke neraka? Bawa surat ini. Hah? Jangan kau bawa-bawa lagi. Bawa surat ini. Kau telah membaca surat Berarti ini, Tomblo. kamu yang kamu yang mengancam-ngancam keselamatan dan menaruh ke surat ini di sini ya. Hah? Jangan bodoh kamu. Hah? Surat ini, Tomblo. Pergi kau, ha? Pergi kau. Tunggu, Tomblo. Mau pergi nggak kau? Gila, mau bawa surat itu. Jangan bikin surat ya. Tomblo. Nggak mungkin selamat bisa baca kamu. Hah? Itu Masya Allah ilahi illallah Rasulullah ya. Inilah ya saudara-saudaraku ya. Ini. Rupanya si Jabrik ini ngintai yang naruhin surat di sini nih. Dia udah tahu mungkin keselamatan ini mau ke sini. Siap-siap pertapaan keselamatan ditaruhin mungkin tempat-tempat keselamatan di surat-surat itu. Rupanya Ki Slamet dibilangin, Ki Slamet ini takut, ya, mau ngerayu. Setelah dikasih motor, sudah nggak mau, ya. Diajak bikin rumah, dirayu dengan segala macam. Tetap nggak mau, karena Ki Slamet ini tahu kebenaran, ya. Untuk supaya ikut dengan Udin Botak, yang pontos itu, ya. Ya. Inilah para sahabat-sahabat ya. Matomblo ya. Di sini tetap harus mengikuti mencari keberadaannya Ki Slamet. Ki Slamet ini bukan masalah Ki Slamet akan terancam jiwanya, tetapi inilah supaya Ki Slamet ini jangan sampai lagi dirayu-rayu sama ini sama si Jabrik, sama Tisen, sama Supeng, sama si Opong ini. Udah naruh-naruh surat, aku baca ada surat di sini, ya. Ya sahabat-sahabat ya, karena saya tetap harus berjalan ini ya. Saya mau nemuin mungkin Ki Slamet ini di Gunung Batu yang pernah diajaknya saya ke tempat daerah pertapaan gurunya, katanya yang ada batu buaya itu ya. Ini untuk para sahabat-sahabat ya. Tetap saya ingatkan ya. Kalian untuk tetap menjaga sholat ya, banyak-banyak berselawat ya, dan bantu orang-orang yang susah ya. Berbakti kepada kedua orang tua ya, itu wejangan yang saya dapat dari Ki Slamet ya. Karena orang tua itu adalah surga kita ya. Surga kita di dunia dan surga nanti kita di akhirat. Karena doa orang tua sangatlah mustajab ya. Sangat mustajab doa orang tua itu. Janganlah sampai kita ya, kalau masih ada orang tua, sampai menyakiti hati